peternak sukses bergerak di bidang sapi Jawa Timur, Mas Adi. Oke. Selamat sore Mas Adi. Selamat Sehat? sore Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat walafiat. Mungkin bisa dijelaskan dulu Mas perkenalan. Ini dengan itu nama lengkap siapa, terus owner dari peternakan apa? Selamat sore teman-teman, peternakan dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya bukan owner ya Mas. Ya apa? Iya, cuma ini aja. Yang punya? Yang punya. Nama saya Mas Adi, biasa dipanggil sama teman-teman itu Mas Adit. Lokasi kandang kita ada di Bedali Sodo Wakil, Kecamatan, Kabupatennya Malang. Kalau mau ke sini main-main atau apa, lihat aja di Google Map Pegunungan Farm. Langsung keluar teman. Nih udah dari kapan Mas ini Pegunungan Farm? Kalau Pegunungan Farm ini saya rintis mulai tahun 2009 Mas. 2009. 2009. Cukup lama juga kan? Mulai dari nol. Dari nol ya? 0%. Awalnya itu langsung sapi nopo kambing atau Awalnya sapi perah. oh malah sapi perah? Awalnya sapi perah. Inginnya dulu punya penghasilan tetap. Oh harian kan ya? Harian. Kan kalau sapi perah dulu gajian dari KUD itu kan 10 hari sekali. 10 hari sekali. 10 hari sekali. Jadi 1 bulan kan 3 kali. Itu saya pertama kali ngerintis ada 3 ekor. Berjalannya waktu saya punya indukan itu 12. 12. Itu dalam kurun waktu berapa tahun? Sekitar 1,5 tahun saya udah punya 12 ekor induk. Terus ledetnya 9, limusinnya 3. Cepet satu tahunan gimana? 1,5 tahun lah, menginjak ke 2 tahun. Itu sapi perah gitu. Sapi perah. Itu kalau di daerah sini maksudnya di Dali Soto Wakir ini apakah semuanya dulunya perah atau gimana? Dulu memang basic Mas di sini kebanyakan sih petani sini kebanyakan sapi perah. Terus nggak tahu kenapa setelah saya keluar itu teman-teman pada keluar semua. Oh melu-melu gitu. Melu. Dulu kan ikut KUD daerah sekali. Oh ikutnya Sengkaling, jauh berarti ya? Ikutin tahu. Tapi saya kan pingin lah belajar di peternakan sapi lain. Oh ingin mencoba hal baru ya? Sapi perah kan 12 ekor indukan, pedetnya 9 itu saya kerjakan sendiri. Oh sendiri. Mulai jam 3 pagi Ya. Terus saya mandiin, merah, nyombor. Nanti jam 9 udah selesai, berangkat ke kebun cari cuan sampai jam setengah 12, jam 12 istirahat sebentar, jam 1, setengah 2 start lagi. Sampai jam 9 malam. Soalnya kan sapinya lumayan banyak, juga saya kerjakan sendiri kan gitu. Rumputnya banyak ya kalau Alhamdulillah saya dulu punya rumput pacong, belum ada pacong itu saya sudah punya pacong sama otot. Itu saya punya lahan sendiri sekitar 3 hektar. Untuk 12 ekor tadi. Itu pun kalau kemarau nggak cukup. Kurang ya? Nggak cukup. Kalau sapi perah kurang hijauan kan juga kalau orang desa sih katanya susu ini kurang lancar kan. Oh kurang oke kan bilang tadi. Oke. Nggak tahu berjalannya waktu sekarang metodenya kayak apa kan saya belum paham. Oke teman-teman, jadi sekedar informasi ya. Jadi saya juga pernah dengar dari peternak-peternak itu, peternak sapi perah terutama. Itu kalau hijauannya kurang, nah itu lemak susunya juga kurang. Padahal lemak susu itu yang dicari ya Mas di susu nih kalau. Jadi mempengaruhi harga lah kalau lemak susu, kadar lemak susu atau laktosa kalau orang sini bilangnya apa? BD apa? Oh, dulunya gitu. BD berapa gitu, BD 24, BD 25 gitu. Oh, itu yang mempengaruhi harga juga gitu. Terus singkat cerita Mas, kenapa kok pindah sapi potong tadi? Sapi potong. Kepinginnya sama apa ya Mas?
agak istirahat. Oh, Nah, oke. kalau sapi perah kan ke rumah saudara aja Idul Fitri nggak ada waktu. Soalnya dikatakan sendiri kan gitu ya. Dikejar, iya dikejar waktu juga, harus tet jam segitu, harus diperah, harus store susu kan gitu. Lama kelamaan nyoba lah sapi potong dengan sistem penggemukan 2 atau 3 bulan panen. Itu mulai tahun berapa nih? Saya sapi perah itu berjalan 4 tahun, jadi 2009 ke 2013, menginjak 2014 itu saya mulai belajar di veteriner. Bukan kandang ini dulu, kandangnya cuma di atas yang sekarang buat mobil itu buat Garasi ini. Itu saya jadikan kandang buat veteriner, nyoba jadi berkembang ya. Nggak semulus ini sih mas, banyak perjalanan. Itu 1 tahun pasti plus minus itu pasti ada. Ini sorry teman-teman, jadi kita nggak menjelekkan sapi perah, sapi potong, enggak. Ini cuma perjalanan masa kita aja. Jadi mungkin kalau sapi perah itu bisa harian, kalau sapi potong belum bisa harian itu hasilnya. Bulanan mas, Bulanan. modalnya harus double. Selama belum panen kan kita harus punya harus punya stok anggaran. Oh, okay. Harus punya anggaran buat bulan ini, terus jatah yang di rumah kan gitu. Berarti ngempet duit sih caranya gitu. Untuk makan kan gitu. Oke. Terus awal mulai yang di apa ya mas, dihadapin jenengan kendala-kendala di sapi potong itu apa kemarin? Saya sapi potong itu sempat rugi total 115 juta. 115 juta. Betul. Itu kenapa itu kok bisa rugi gitu loh? Pertama dari pemilihan bibit. Pemilihan bibit. Kedua pakan nggak sesuai. Pakan nggak sesuai, pemilihan bibit. Iya. Ya itu sih itu ya kendalanya. Pemilihan bibit kan dulu saya nggak terjun sendiri ke petani atau ke pasar kan gitu. Memang dari dulu saya memang nggak pernah dari bibitan itu di pasar nggak pernah. Itu titip belantik gitu. Titip belantik. Kita percaya sama belantik. Ternyata belantik ngadalin kita. Bukan saya menjelekkan belantik. Iya. Tapi ya ada oknum-oknum yang memanfaatkan kebaikan orang itu pasti ada. Nggak semua. Nggak semua. Orang kadang dipercaya akhirnya berani. Iya wis. Memanfaatkan malah. Memanfaatkan. Itu saya rugi mas. Rugi 115 juta tahun 2000 berapa? 2015-an kalau nggak salah. 2016 itu saya udah rugi segitu. Saya belum kenal sapi-sapi kantong, sapi-sapi jumbo kayak gini enggak. Pokok sapi boleh. Pokok sapi buru blebu tak lemokno tak dol. Oke. Wis bang ganteng, bang elek, bang abang, bang ijo wis pokoke tak lemokno. Oke. Terus kan tadi kendalanya ada yang pertama pilihan bibit, yang kedua itu pakan. Nah, kalau gimana mas caranya memilih bibit? Kan mungkin apakah ada klasifikasi misal untuk bibit penggemukan 3 bulan panen, terus untuk spek kontesan itu apakah berbeda untuk pemilihan bibitnya? Kalau dulu saya dari dulu sampai sekarang untuk pemilihan bibit sapi potong 3 bulan panen, 3-4 bulan panen itu saya selalu milih dari pengalaman yang gagal itu mas. Akhirnya saya belajar. Saya cenderung ke jenis limusin. Untuk penggemukan 3-4 bulan. Limusin yang udah poel. Limusin yang udah poel. Berarti umur sekitar 2 tahun. 2 tahunan. 2 tahun setengah itu. Bobot 400, 450, 500, paling tinggi saya 550. Berarti 3 bulan itu target sampai BB berapa keluar biasanya? Rata-rata sih kalau saya masukkan ke BB 400 gitu ya. 400 ya. Ya sekitar 550, kadang nyampe 600. Lihat sapinya mas. Jadi tidak bisa semua sapi dipukul rata harus ini nggak bisa. Kadang juga ketemu ADG 1,3, ada ADG biarpun sama-sama limusin cuma 1 kilo, ada yang 2 kilo saya juga pernah. Jadi saling menutupi antar sapi. Jadi kalau misal mas kita punya 5 ekor gitu, jadi misal penggemukan 3 bulan itu nggak bisa dipatok di satu ekor misal 2-3 juta, nggak bisa semuanya sama. Nggak bisa.
ada yang lebih ada yang kurang gitu. Ada yang lebih, ada yang kurang. Tapi kan saya sekali belanja katakan 5 ekor, nanti panennya bareng. Oh, panennya bareng. Panennya bareng. Kalau dipanen satu-satu, 2 ekor, 3 ekor, ya. Kalau yang berat pasti ada yang rugi. Kalau dipanennya bareng 5 ekor langsung, insya Allah nanti kan gendongnya ini Iya, saling menutupi. Nah, itu nanti insya Allah pasti untung lah. Dihilang. Oke. Terus Mas kan tadi jenengan menyebutkan untuk penggemukan 3 sampai 4 bulan kan limusin. Nah itu yang seperti apa? Bisa apa kaki-kakinya seperti ini atau gimana? Pokoknya enggak apa ya, kalau masalah kaki sih enggak terlalu ini mas, enggak terlalu saya. Soalnya singkat gitu. Singkat, kecuali kalau untuk sapi-sapi kayak gini kan harus teliti. Pokoknya bayangan rangkane itu kurus, spoil kan kita cari yang kurus itu buat dici daging. Iya. Rangkane kurus, ya wes dilihat rawatannya enak, masuk. Kayak yang sebelah situ itu 4 ekor, itu kan buat penggemukan. Oh, yang di belakang itu untuk penggemukan. Nanti panennya itu buat nutupin biaya pakan yang jumbo-jumbo. Biaya kandang. Tapi ya nggak seberapa sih. Ya cuma apa? Ini kan ada slot kosong, daripada nganggur sambil cari berburu yang bakalan jumbo diisi penggemukan. Oke, jadi untuk kesimpulannya itu untuk penggemukan yang penting sapi ini kurus tapi sehat gitu ya mas? Kurus tapi sehat. Kedua di apa ya, ditambah dengan nutrisinya yang bagus, obat-obatannya rutin, insya Allah perkembangannya cepat. Terus juga mempengaruhi. Apa juga. Terus yang kalau itu tadi untuk spek penggemukan. Kalau spek yang kontes itu jenengan kalau milih yang gimana? Tergantung selera sih. Tergantung selera. Kalau saya sih pokoknya rangkanya tinggi panjang. Tinggi panjang. Ya kalau dilihat ganteng, sebenarnya selera. Misalkan saya dengan sampean ini belum tentu sama, biarpun katakan sama-sama pemain sapi-sapi jumbo. Kalau menurut saya itu A, menurut sampean pasti B. Udah pasti. Jadi tergantung selera ya. Tergantung selera. Oke, itu untuk pemilihan bibit. Lalu yang kedua untuk nutrisi. Nah itu dulu gimana mas dengan untuk pakannya itu untuk awal-awal kok sampai rugi begitu? Pakan itu kan dulu saya ngikut apa dari pabrikan mas. Dari pabrikan. Sedangkan di sini ke kota atau ke supplier pakan ternak itu kan jauh. Sama tahu sendiri lah. Caranya masih sangat jauh. Dari kota. Saya dulu ngikut dari pabrikan, nutrisinya naik turun, akhirnya nyoba ngeransum sendiri. Ngeransum pertama gagal, sapi 1, ngeransum kedua gagal, ngeransum ketiga alhamdulillah. Juga sama dulu kan pernah tak bantu mas kalau ya. Yes. Coba-coba, akhirnya alhamdulillah ketemu. Sedangkan dulu saya juga sedikit banyak kan pernah ikut di salah satu PT peternakan sapi. Di situ pakan bos saya ini kan juga ngeransum sendiri. Sedikit banyak saya belajar dari sana ya. Berarti di sini jenengan itu setelah sekian lama waktu berjalan itu juga tidak hanya menjual sapi tapi juga menjual pakan atau konsentrat. Retail mas, sambil ngopi dulu. Oke, siap. Dijual sama itu kalau udah tahu konsentratnya yang mulai tahun berapa mas jenengan? Kalau konsentrat yang diedarkan apa dipakai sendiri? Kalau yang dipakai sendiri dulu. Kalau dipakai sendiri itu mulai tahun 2018. 2018. Itu meramu dan dipakai sendiri ya? Pakai sendiri. 2017 pertengahan sebenarnya saya sudah ngeransum tapi gagal. Masih percobaan ya proses. Terus kalau yang dijual atau diedarkan itu mulai tahun berapa nih? Tahun
4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. 2019-an gitu. 2019 akhir lah, 2020 iya. 2019 akhir. Dia juga membuat konsentrat ternyata. Konsentratnya mungkin boleh di-spill Mas apa Mas? Merek Mas. Konsentratnya mereknya GK-Fit Mas. GK-Fit ini. GK-Fit. Itu sudah ada izinnya juga. Resmi semua. Resmi semua. Alhamdulillah ya. Soalnya kiriman kita kan jauh-jauh. Nanti kalau mau beli lah saja ini tak sepil harganya, malah kalian nggak penasaran ya, langsung aja nanti tak kasih nomor itu. Kalau harganya sih Mas untuk retail itu masih disebutkan nih, moga berapa untuk reseller ya? Iya. Sekarang kan saya cuma ngeluarin satu produk, dulu kan 2 produk ya. Dulu PK14 sama 18, ternyata PK14 itu saya rasa kurang efektif. Nah, terus teman-teman juga kebanyakan minta yang PK18. PK18 saya jual kalau harga reseller itu 185. 185. Harga reseller. PK18 nih. PK18. Kalau untuk ecer sih teman-teman kadang ada yang jual 195, ada yang 200. Lo pembelian banyak dan sedikit kan beda. Butuh kendaraan gitu kan. Oke. Terus singkat cerita kok ini memilih, kan ini banyak yang kontes sama Kak Dada yang besar-besar ini memang sepertinya kontes apa gimana Kak Dada? Kalau sapi-sapi besar ini ya ada untuk kontes, ada untuk poggingan kurban Mas. Oh, kurban juga. Kurban. Kalau kontes sih saya pertama kali kenal sapi ganteng ya. Itu sekitar 4 tahunan yang lalu kalau nggak salah. 4 tahun yang lalu. Itu saya pertama kali punya namanya gomblo. 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 Saya dapat dari daerah perbatasan Malang Lumajang. Itu saya jual sapi penggemukan 3 bulan panen. 2 ekor laku 45 juta, tak belikan jemoko ya, bakalan bobot 530, harga 43 juta. Harga 43 juta. Itu pertama kali saya suka sama sapi ganteng. Oke. Ceritanya seperti itu. Makanya sekarang main di sapi besar-besar juga ya. Besar. Jenengan itu mendatangkan sapi apa daerah lokalan Malang saja atau luar daerah juga? Saya dari beberapa daerah Mas. Malang malah jarang-jarang. Oh, Malang jarang? Jarang. Saya dari Bojonegoro, dari Tuban, dari Lamongan, dari Pati, Jepara. Kalau daerah selatan, daerah Jogja, Gunung Kidul, terus Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Kediri, Jember, Banyuwangi. Wah, malah buana. Tapi kalau Papua belum ya Mas? Belum. Ya dari teman-teman Papua yang punya sapi bisa hati ya. Tak Sherlock ya. Tak parani. Sherlock. Oke. Saya pernah mantau itu sapi ke daerah timur, Mas. Ujung timur, daerah Banyuwangi. Itu jalan pantau sendiri apa? Pantau sendiri. Pantau sendiri. Dapat informasi jam segini lah, jam 4 sore ya. Habis maghrib saya berangkat, jam 12 malam nyampe sana, ternyata speknya itu dengan apa yang dikirim videonya itu nggak sama. Saya langsung balik. Jadi intinya kehapusan gitu maksudnya? Ya, ya nggak sama lah dengan videonya itu nggak sama. Berarti ekspektasi dengan realita tidak sama gitu? Sering Mas kayak gitu, sering. Saya daripada jauh-jauh tetap tak beli, akhirnya nggak sesuai, mending saya rugi di perjalanan. Tenaga. Pernah ngambil ke Merbabu. Merbabu juga pernah? Nah, sana Jogja dan sekitarnya sering. Tulungagung, Blitar itu juga sering. Jadi teman-teman yang daerah masih Jawa itu bisa, kalau kita sorry
Oke Mas, terus untuk itu kan tadi jenengan untuk kontes juga dan juga untuk korbanan. Nah, kalau korbanan itu apakah hanya menyediakan sapi-sapi besar atau juga dari sapi ekonomis? Saya ekonomis ada, terus kelas standar itu ada, jumbo juga ada. Kalau ekonomis kemarin itu kebanyakan dari teman-teman lapak daerah barat lah, pokoknya dari daerah Jabodetabek, kebanyakan ekonomis juga kami di sini. Juga wilayah Malang sini banyak Mas, saibul korban pelanggan lama lah. Oke. Itu biasanya malah booking itu pelanggan Malang sini Idul Fitri. Idul Fitri. Hari Oh, Idul Fitri udah booking. Udah booking. Jadi udah jauh-jauh hari ya? Ini aja udah ada yang ke booking. Udah ada. Padahal masih lama ya. Ada yang lama. Dan ada salah satu pelanggan saya itu dari daerah Jabodetabek. Hari korbanan itu selang seminggu dari itu selang seminggu dia udah telepon lagi minta tambah lagi minta buat dicarikan untuk tahun 2024. Padahal jenengan belum cari gitu. Belum cari, saya masih istirahat lah. Tapi para pelanggan yang lama, udah langganan lama itu malah nyuri start gitu ya, nyuri start. Mas carikan nanti yang speknya kayak gini, finishnya bobot sekian. Bisa berarti? Bisa, banyak kan kayak gitu. Kalau boleh tahu Mas, kemarin kan habis apa ya, menemui momen dimana harga sapi itu di titik tertinggi ya, Idul Adha. Nah itu jenengan itu bisa gimana ya? Jenengan itu mengeluarkan sapi berapa dari pegunungan sapi? Untuk kemarin sih 150 kurang sedikit. Kurang sedikit. Itu dari ekonomi sampai juga Ekonomi. Bervariasi juga ternyata. Kalau untuk sapi jumbo itu saya tergantung cuma pesanan-pesanan aja Mas. Kalau ada pesanan saya carikan, saya rawat. Tapi biarpun nggak ada pesanan, saya kan sudah punya gambaran. Nanti pasar saya sekian kan. Paling 3 bulan lagi mungkin enggak awal di kandang sini pun jumbo. 3 bulan lagi. 3 bulan lagi. Nanti kalau udah jumbo kita main kesini lagi. Ini ada 2 ekor jumbo belum kita datangkan. Oh ini berarti udah ada tapi belum dikejar ke sini ya? Belum ini masih kejutan. Oke. Terus Mas, ini kan kemarin kan para peternak itu kan baru saja kena apa ya Mas, pagebluk lah atau wabah. Yang pertama ada PMK dan LS, lalu setelah itu LS. Nah itu gimana itu di Pegunungan Farm sendiri, apakah juga terdampak atau tidak? PMK malah dari kelurahan sini di sini Mas. Malah di sini pertama kali kena saya di kandang sini. 21 ekor sapi full jumbo ya kena PMK. Itu kurang 1 bulan persis. Kurang 1 bulan persis. Padahal udah ke booking semua. Oh sebelum itu lah sama berarti 1 bulan. Sebelum itu lah kurang 1 bulan sapi-sapi jumbo udah ke booking kena PMK. Kena PMK. Aduh rasanya gimana ini? Tapi alhamdulillah Mas, nggak ada yang sampai fatal. Semua sembuh total. Semua sembuh total. Banyak kemarin saya berbagi pengalaman. Itu saya kejar cuma 2 minggu. 2 minggu persis sembuh ya. Mau kirim sehat semua. Oke, berarti saat dikirim itu udah kondisi normal. Di sini ada sampai yang ambruk atau enggak? Kalau puncaknya PMK semua sapi pasti ambruk Mas. Oh puncaknya PMK itu ambruk? Ambruk pasti ambruk. Pasti nggak bangun itu pasti. Tapi nggak ada yang sampai fatal. Tergantung kita penanganan aja. Jadi sampai kuku copot itu nggak ada? Nggak ada, kalau sampai kuku copot nggak ada. Cuma
cuman ngebrok aja atau ambruk ya. Iya. Sebenarnya kan PMK sebelum nyampe Malang itu daerah Mojokerto, Gresik kan masih rame. Ya. Nah, dari sana saya komunikasi terus sama teman-teman daerah sana. Sebelum nyampe sini apa itu, jadi saya bisa jaga-jaga. Wah, badai ini. Akhirnya beneran kena. Ya masih obat yang sebelumnya udah saya siapin, tetap saya kasih obat baru. Untuk antisipasi tadi ya. Terus kalau PMK udah, kalau yang LSD ini LSD kena juga di kena. sini. Tapi sapi saya beli baru dari petani itu ternyata dia udah terjangkit. Udah terjangkit, nyampe kandang puncak-puncaknya. Oh, berarti saat dibawa ke sini itu belum parah. Masih kena baru lah. Baru kena. Akhirnya nyampe sini puncaknya metol. Oke. Tapi alhamdulillah. Sebenarnya PMK sama LSD itu, kalau PMK kan virus. Ya. Kalau menurut saya sih. Ya. Kalau LSD memang penyakit. Soalnya apa? LSD itu biarpun sapi kandang, ya, itu nggak ada yang nyebar. Kemarin pengalaman saya sendiri loh ya. Kalau LSD memang saya rasa penyakit. Soalnya nggak nyebar. Kalau PMK itu kan virus. Ya. Dari udara pun bisa nyebar. Kemarin ada satu kena LSD, ternyata yang lain aman. Berarti untuk pengeluaran nggak terlalu cepat gitu. Nggak. Tadi nggak saling menyalahkan ya teman-teman. Kan semua punya pandangan masing-masing. Pengalaman sendiri lah. Oke. Terus kalau menurut jenengan penanganan PMK sama LSD itu lebih cepat, recovery-nya lebih cepat yang mana? LSD mas. Lebih cepat LSD ya. LSD. Penanganan. LSD kalau kemarin sih langsung saya nggak pakai antibiotik mas. PMK pun saya nggak pakai antibiotik. Kalau kemarin LSD cuma tak kasih penurun demam, habis itu tak kasih antiparasit. Ya. Soalnya kan udah kena, tak kasih antiparasit yang lumayan mahal lah. Ya. Terus jarak 1 hari dari antiparasit tak kasih penunjang vitamin. Jarak 3 hari tak kasih penguat otot sama penambah darah. Terus lihat kondisi 5 hari kemudian dari penanganan itu tak kasih antiparasit lagi. Udah kayak benjol-benjolannya itu, benjol-benjolannya udah pecah. Itu tak kasih gambir buat minang itu. Oke, gambir itu tak rendem, terus kayak bubur gitu. Oles cepet itu. Saya cenderung ke obat tradisional juga. Ya tetep lah medis sama tradisional tetap. Iya, jadi saling backup gitu ya. Kayak gini kan saya juga rutin. 2 bulan sekali, kadang 1 bulan sekali itu jamu-jamuan. Jamu Jawa ini mas. Iya. Sama sapi. Kadang saya bikinnya 1 panci besar. Gitu. Untuk semua ya. Itu semua. Obat-obatan juga penting mas. Semua itu penting. Betul. Semua terus penting. untuk mas, pola perawatan di sini itu gimana? Mungkin pemberian pakan berapa kiloan? Kalau untuk perawatan comboran ya mas, comboran itu pagi jam 7-8, sore jam 3. Kalau hijauan atau jerami, kalau ada hijauan ya hijauan, kalau nggak ada jerami. Soalnya kan hijauan sama jerami itu cuma, kalau menurut saya cuma serat aja. Jadi protein kita ambilkan dari konsentratnya kita. Terus rata-rata mas, kalau sapi besar ya belakang itu satu harinya itu menghabiskan pakan berapa kilo untuk konsentrat?
Kalau konsentrat saya takaran itu sapi 1 ton itu 1,4 dari berat badan. 1,4 1,5 dari berat badan. Kalau 1,5 kan misalkan bobotnya 1 ton berarti 15 kilo. 15 kilo 15 kilo bagi 2 berarti 7,5. Tapi saya untuk jatahnya pagi itu saya kurangi. Nanti pagi tak kasih 7, sorenya tak kasih 8. Masa istirahatnya kan kebanyakan sore. Terus apalagi ya Mas untuk ini Mas kan sekarang kan teman-teman kemarin kan banyak yang terdampak penyakit yang lagi itu kan sekarang masih agak ragu untuk memulai sapi lagi karena yang muda udah habis, takut untuk memulai lagi. Nah itu mungkin Mas Radi bisa memberikan saran tuh semangat agar teman-teman bangkit lagi, ayo bareng. Itu gimana Mas? Mungkin ada saran? Kalau saran saya sih ya tetap semangat aja, kalau nggak ada modal ya BRI. Apa maneh? Oke. Sekarang kan udah difasilitasi nih sama pemerintah, kayak KUR atau BRI atau BRI itu kan ada sih Mas modal kerja untuk petani peternak itu. Misalkan ngambil 50 juta nggak bayarnya nggak bulanan tapi 1 tahun. Bisa juga. Pokok intinya jangan takut lah, virus bisa diobati, penyakit bisa diobati. Kalau kalian menyerah ya itu udah gagal. Bukan begitu Mas? Gagal. Kayak saya waktu tahun segitu udah rugi 115 juta itu, kalau saya nyerah kan udah habis. Mungkin nggak sampai kayak sekarang ya Mas kalau menyerah. Nggak kenal sampean. Oke. Tapi alhamdulillah semakin kesini itu banyak kenal saudara dari mana-mana itu yang saya senang dari sapi. Persaudaranya kuat ya? Alhamdulillah Mas, kesana itu banyak Mas, kalau kesini mampir, sebenarnya saya juga kan ada beberapa usaha lain kan. Tapi yang paling enak itu adem lanang adem. Sapi ini sapi. Ayam gitu ya Mas? Apalagi sapi itu hobi kan, saya hobi memang. Sampai jam 9 malam, jam 10 kadang saya buat video itu kan masih di kandang. Oke. Subuh gitu atau subuhan ngopi di kandang, enak. Berarti jenengan punya channel YouTube atau media sosial? Ada. Mungkin bisa di-spill Mas apa Mas? YouTube-nya juga Pegunungan Farm, TikTok-nya juga Pegunungan Farm, IG-nya juga Pegunungan Farm. Oke. Notes ya teman, dicatat. Kalau mau mencari sahabat atau sharing ilmu bisa. Boleh Mas kalau teman-teman main ke sini sharing-sharing? Boleh sangat. Malah senang. Belajar bareng Mas. Bukan sharing, belajar bareng. Soalnya aku sih belajar. Tidak saling menjatuhkan tapi saling menguatkan. Itu Mas. Yang penting seduluran. Oke. Mungkin sudah agak sore teman-teman. Ini mungkin bisa apa ya Mas? Dengan closing statement untuk teman-teman atau pesan-kesan pada teman-teman. Pesan-pesannya apa ya Mas? Ya tetap kalau pesan saya sih jangan takut gagal. Pertama, kedua sih tetap semangat. Kayak di belakang, sayangi dan muliakanlah sapi-sapimu. Insya Allah kelak mereka akan meningkatkan ekonomi dan derajat. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Adit. Oke, sama-sama. Selalu. Oke, amin.